Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Kampus Universitas Negeri Makassar, Fakultas Teknik Elektro, Program Studi Konsentrasi Software Engineering bekerjasama dengan Genetic Computer School of Singapore. Oke, perkenalkan nama saya Aryani Zulkarnain dengan NIM 1924153006. Nama saya Fatin Kartika dengan NIM 19243017. Oke, kami dari kelompok 1 ingin memaparkan atau menjelaskan judul materi kami yaitu kewirausahaan. Berikut penjelasannya. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan sebagian materi saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Di sini saya akan membahas tentang pentingnya mata kuliah kewirausahaan dalam dunia perkuliahan. Adapun standar kompetensi mata kuliah kewirausahaan ini dalam kehidupan bermasyarakat dalam mengaplikasikan ilmu dan teknologi. Dalam artiannya aplikasi sains. Kewirausahaan itu atau sering juga disebut dengan entrepreneurship merupakan orang yang berjiwa berani mengambil risiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan. Dalam kegiatan wirausaha ini dapat dilakukan oleh seorang diri ataupun berkelompok. Seorang wirausahaan itu dalam pikirannya selalu berusaha mencari, memanfaatkan peluang usaha yang dapat memberikan mereka keuntungan. Kewirausahaan itu juga merupakan kemampuan dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Orang yang memiliki kemampuan itu untuk menciptakan sesuatu yang baru, berbeda dari yang lain, atau mampu menciptakan sesuatu yang berbeda dengan sudah yang ada sebelumnya. Kewirausahaan ini sebagai suatu proses penerapan kreativitas dalam inovasi, dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan atau usahanya. Untuk menciptakan sesuatu diperlukan suatu kreativitas dan jiwa inovator yang tinggi. Seorang yang memiliki kreativitas dan jiwa inovator yang tinggi tersebut tentu berpikir untuk mencari dan menciptakan peluang yang baru agar lebih baik dari sebelumnya. Jadi kesimpulan dari kewirausahaan itu suatu kemampuan dalam hal menciptakan kegiatan usaha, kemampuan menciptakan dan memerlukan adanya kreativitas dan inovasi yang terus-menerus untuk menemukan sesuatu yang berbeda dari yang sudah ada sebelumnya. Kreativitas dan inovasi tersebut pada akhirnya mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat yang banyak. Seorang wirausahawan harus memiliki kemampuan yang kreatif dan inovatif dalam menemukan dan menciptakan berbagai ide. Setiap pikiran dan langkah wirausahawan itu merupakan bisnis. Bentuk-bentuk kegiatan wirausaha terbagi menjadi dua, yaitu dikelola sendiri dan dikelola oleh orang lain. Dikelola sendiri memiliki artian pengusaha memiliki modal usaha, uang dan kemampuan serta langsung terjun dan mengelola usahanya sendiri tersebut. Dan arti dari dikelola oleh orang lain yaitu pengusaha cukup menyetor sejumlah uang dan pengelolaan usahanya diserahkan kepada pihak lain. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan cara berwirausaha dengan baik. Wirausaha dapat dijalankan seorang atau sekelompok orang. Jenis usaha yang dijalankan tersebut dapat bersifat komersial dan sosial ataupun kedua-duanya. Memiliki modal sekaligus menjadi pengelola. Menyetor modal dan pengelolaan ditangani oleh pihak mitra dalam bentuk saham sebagai bukti kepemilikan. Wirausaha dengan cerdas. Adapun prinsipnya yaitu pahami setiap tindakan yang akan dilakukan, ikhlas, terencana, terkonsep, dengan langkah dan strategi, jitu jangan sekedar iseng atau coba-coba. Yang kedua yaitu peluangnya sukses selalu ada, kerja keras, lurus dan benar, cermat, serta hemat dalam mengelola keuangannya.
Wirausaha atau bisnis berbasis ilmu. Yang pertama, penguasaan terhadap konsep berwirausaha atau manajemen merupakan kunci sukses menjalankan bisnis atas dasar wawasan dan cara pandang ke depan yang akhirnya menjadi pilihan. Yang kedua, mengetahui teknik pemasaran, menanamkan motivasi sehingga bergerak secara dinamis dan kompak, mengatur pos pengeluaran tidak besar pasak daripada tian. Selanjutnya, mereka yang sukses dalam melakukan usaha atau bisnis orang yang punya visi misi, keterampilan, keberanian, dan keyakinan, integritas dan komitmen moral yang tinggi, kedermawanan, serta tidak sekali-kali mencoba berbuat dusta atau bohong. Oke, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya. Bagian C, 90% orang kaya itu karena bisnis, bukan menjadi pegawai atau karyawan perusahaan. D, kemiskinan dan kefakiran merupakan ancaman dan tantangan. E, yakinkah bahwa bisnis merupakan perintah Tuhan dalam mencari nafkah, sehingga dekatkanlah sikap dan tata cara bisnis dengan nilai spiritual. Etika wirausaha secara umum. Sikap dan perilaku seorang pengusaha harus mengikuti norma yang berlaku dalam suatu negara atau masyarakat. Berpenampilan sopan dalam suatu situasi atau acara tertentu. Cara berpakaian yang layak dan pantas, cara berbicara yang santun, tidak menyinggung orang lain, perilaku yang menyenangkan orang lain. Tujuan dan manfaat etika wirausaha. Tujuan etika harus sejalan dengan tujuan perusahaan. Manfaat etika bagi perusahaan. Persahabatan pergaulan, menyenangkan orang lain, membujuk pelanggan, mempertahankan pelanggan, membina dan menjaga hubungan. Ciri wirausaha yang berhasil. 1. Memiliki visi dan tujuan yang jelas, inisiatif dan selalu proaktif. Berorientasi pada prestasi, berani mengambil risiko, kerja keras, bertanggung jawab, segala aktivitas yang dijalankan, komitmen pada berbagai pihak, mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak. Bagaimana memulai usaha atau bisnis? Lihatlah keadaan pasar yang kompleks dan dinamis, dapat menjadi mesin penggerak bisnis. Lihat kebutuhan dan harapan konsumen, bangun tanggung jawab etika moral, inovasi produk pasar dan modal bisnis, komunikasi yang baik terhadap konsumen. Insting usaha atau bisnis. Kemampuan membaca pasar, kemampuan negosiasi atau tawar-menawar, kemampuan menentukan kapan dapat mengambil keuntungan atau tidak, kemampuan untuk mengetahui dan menemukan sumber-sumber potensi, supel, ramah, sopan, menghargai dan menghormati, dan tidak mengurangi nilai harga diri. Pelayanan secara personal pada konsumen, ukur kemampuan finansial dengan jenis bisnis, dapatkan nilai ekonomis. Bagaimana cara mendirikan usaha? Ada beberapa cara seseorang memulai merintis usahanya. 1. Faktor keluarga pengusaha. 2. Sengaja terjun menjadi pengusaha. 3. Kerja sampingan atau iseng. 4. Coba-coba. 5. Terpaksa. B. Ada beberapa cara memulai usaha. 1. Mendirikan usaha baru. 2. Membeli perusahaan. 3. Kerjasama manajemen dengan sistem waralaba atau franchising, yaitu memakai nama dengan manajemen perusahaan lain. Perusahaan lain, pemilik nama disebut perusahaan induk atau franchisor, dan perusahaan yang menggunakan franchise. Ciri-ciri kewirausahaan: memiliki sifat kreatif dan berani, memiliki kemauan keras dan semangat yang tinggi, mampu menganalisis masalah dengan baik, memiliki jiwa kepemimpinan, dapat membuat keputusan dengan bijak dan bertanggung jawab, totalitas pada bisnis yang dijalankan. Konsep kewirausahaan. Kelincahan atau agility. Kelincahan atau agility merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengubah arah dengan cepat dan tepat pada waktu ia bergerak tanpa kehilangan keseimbangan.
sehingga dapat beradaptasi dan bertahan dengan segala perubahan zaman. 2. Daya tahan atau endurance. Daya tahan atau endurance menyatakan keadaan yang menekankan pada kapasitas kerja secara terus-menerus. Banyak sekali sektor ekonomi gulung tikar di masa pandemi ini. Imunitas pada diri pribadi maupun perusahaan berdampak oleh pandemi. 3. Kecepatan. Kecepatan adalah kemampuan seseorang dalam melakukan gerakan berkesinambungan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Seseorang wirausaha harus memiliki kecepatan dalam berinovasi untuk meleset maju untuk menjawab tantangan pasar dan secepat apa seseorang wirausahawan mampu melaju melebihi pesaingnya. 4. Kelenturan-kelenturan adalah seseorang yang mampu menyelesaikan kehidupan dimanapun tempatnya. Kelenturan menjadi salah satu faktor yang diperlukan dalam beradaptasi. Seseorang wirausahawan diharapkan memiliki kemampuan beradaptasi dengan baik. Itu tadi penjelasan singkat dari materi kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ataupun ada kata yang kurang dimengerti, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.